Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali dalam episode yang ke-108. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan perlindungan-Mu, pimpinanmu dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh bersama-sama datang untuk menghampiri tata suci-Mu dan untuk boleh mengikuti acara All by Grace. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau sendiri akan memimpin kami dan memberkati seluruh acara ini, dan kami sungguh boleh mendapatkan sesuatu yang berharga dan dapat membuat hidup kami naik ke tingkat rohani yang lebih-lebih lagi dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Ya, pernah seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, tahukah kamu di mana letak kekayaan yang terbesar di dunia ini?" Anak itu spontan menjawab, "Di tambang emas. Di sana terdapat emas yang begitu banyak dan berharga." Ayahnya menjawab, "Salah. Coba pikirkan kembali." Setelah berpikir sejenak, anaknya pun menjawab kembali, "Di dasar laut, Pak. Di sana terdapat sumber daya minyak bumi yang begitu luar biasa.
Ayahnya menjawab, bukan. Jawabnya adalah di dalam kuburan. Anaknya pun menjadi bingung dan terheran-heran, bagaimana mungkin, Pak? Apakah di dalam kuburan terdapat banyak harta peninggalan seperti zaman Firaun dulu? Sang ayah menjawab dengan bijak, bukan begitu, Nak. Karena di dalam kuburan terdapat begitu banyak potensi yang tidak pernah dikembangkan sama sekali. Di dalam kuburan ada banyak orang yang meninggal tanpa pernah memakai dan memaksimalkan potensi dirinya itu. Seharusnya ada begitu banyak penemuan inovatif yang dapat membantu dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Namun berakhir gagal karena manusianya tidak mau mengembangkan dan memaksimalkan potensi diri hingga berakhir di kuburan. Seharusnya ada begitu banyak buku-buku inspiratif dan dapat membangun peradaban manusia, namun tidak pernah ditulis apalagi dibaca orang karena sang penulis gagal memaksimalkan potensi diri dan berakhir di kuburan lagi. Di kuburan begitu banyak kekayaan potensi manusia yang terkubur dengan sia-sia tanpa pernah digunakan, dikembangkan, dan dimaksimalkan. Padahal Tuhan memberikan potensi atau kemampuan diri kepada setiap manusia untuk dapat dipakai dengan benar, dikembangkan, bertumbuh, dan bisa memberikan dampak terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Potensi tersebut telah kita miliki sejak kita lahir di dalam dunia ini. Potensi dapat diibaratkan sebagai bakat. Bila potensi tersebut terus dikembangkan, diasah, dan terus dilatih setiap hari, maka ia pun akan semakin ahli dan semakin profesional di dalam bidang yang ditekuninya itu. Seperti seseorang yang memiliki kemampuan bernyanyi, maka ia perlu mengasah dan berlatih vokalnya untuk dapat bernyanyi dengan lebih baik. Semakin berlatih, ia semakin mengembangkan potensi bernyanyi. Misalnya, yang hanya mampu bernyanyi pada range nada tertentu sebelumnya, kini dapat bernyanyi dalam berbagai range nada yang lebih luas dengan vokal yang lebih stabil, mampu menarik nafas dengan lebih panjang dan teratur sehingga penampilannya dapat semakin baik dan mempesona. Demikian juga dengan berbagai potensi lainnya yang telah Tuhan percayakan ke dalam hidup kita, seperti potensi untuk berkarya, potensi untuk meraih sukses, potensi untuk menggapai cita-cita atas segala yang diinginkan, potensi untuk hidup berdampak, dan lain sebagainya. Semua potensi butuh ketekunan dalam berlatih. Perlu dikembangkan dan diperjuangkan agar potensi tersebut dapat semakin bertumbuh, terwujud nyata, dan menghasilkan dampak. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari potensi yang ada dalam dirinya. Sebaliknya, mereka merasa tidak memiliki potensi dibandingkan dengan orang lain. Mereka selalu berpikir dirinya tidak berbakat, tidak sanggup. Akhirnya potensi yang Tuhan berikan hanya terkubur mati karena tak pernah dilatih, dikembangkan, dan dimaksimalkan. Ibarat layu sebelum berkembang, kalah sebelum berperang, dan gugur sebelum berjuang. Padahal Tuhan menciptakan semua orang dengan dibekali potensi. Setiap anggota tubuh berpotensi untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan yang terlahir dengan keterbatasan secara fisik pun, atau penyandang disabilitas atau difabel sekalipun, tetap dibekali potensi oleh Tuhan. Kita bisa melihat ada motivator handal yang tidak asing lagi. Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, namun justru dalam segala keterbatasannya, ia bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Meski ada keterbatasan fisik, namun tak membatasi semangatnya untuk dapat hidup menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Ada juga orang yang walaupun tidak memiliki tangan,
tetapi bisa bermain piano dengan begitu indah dan memuliakan nama Tuhan. Secara normal, orang harus menggunakan jari jemari tangannya untuk memainkan piano. Tetapi karena terlahir cacat, tidak memiliki tangan, ia tetap mau melatih dan mengembangkan potensi diri dengan bermain piano melalui kakinya. Baru-baru ini viral dan menjadi pusat perhatian dunia oleh penampilan seorang gadis difabel, penyanyi asal Indonesia yang turut serta dalam ajang pencarian bakat internasional, yaitu America Got Talent. Dalam kesempatan itu, ia menyanyikan lagu yang diciptakannya sendiri sambil bermain piano, dan penampilannya sungguh sangat memukau para juri dan ribuan penonton baik yang di tempat maupun yang melalui layar kaca. Meskipun terdapat keterbatasan diri karena tidak bisa melihat, namun keterbatasan diri tak dapat membatasi dirinya untuk berlatih, mengembangkan, dan memaksimalkan dan menunjukkan potensi yang telah Tuhan berikan kepadanya sehingga ia dapat meraih prestasi dengan memperoleh golden buzzer yang memungkinkannya untuk dapat langsung mengikuti babak semifinal di waktu mendatang. Sungguh mengagumkan dan sangat luar biasa. Harus diakui, semua orang memiliki potensi. Semua orang bisa mengembangkan potensi asal mau berusaha dan mau berjuang. Mungkin potensi diri yang kita miliki saat ini tampak kecil dan terkesan tidak ada artinya. Tapi pandanglah potensi ini bagaikan bibit yang bila dia bertumbuh dengan baik bisa menghasilkan pohon yang besar dan rindang serta menghasilkan buah-buah yang sangat-sangat mengagumkan dan mempesona dan bisa membawa guna bagi banyak orang. Tema program All by Grace hari ini adalah potensi. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini, kita dapat belajar bersama dan dimampukan untuk menyadari potensi diri yang telah Tuhan karuniakan, sehingga kita mau berusaha untuk mengembangkannya dengan maksimal, bukan cuma 20 atau 30% atau 50%, tapi kembangkan dengan 100%, sehingga dapat menghasilkan prestasi di dalam kehidupan ini dan hidup kita menjadi berdampak secara luar biasa. Mari kita belajar bersama prinsip-prinsip dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi seseorang. Antara lain, 1. Pergunakanlah potensi dengan benar untuk tujuan yang benar. Tidak asing bagi kita terhadap nama Nobel yang identik dengan ajang bergengsi untuk mengapresiasi para ahli atas prestasi dan kontribusi mereka dalam bidang fisika, kimia, sastra, perdamaian dunia, ekonomi, dan lain sebagainya. Nobel yang nama lengkapnya Alfred Nobel adalah seorang kimiawan dan penemu asal Swedia, terkenal dengan penemuan dan karya ciptanya yaitu bahan peledak TNT yang daya ledaknya sangat hebat dengan tujuan yang benar untuk membantu pekerjaan konstruksi dalam pengeboran saluran, peledakan batu, pertambangan, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, penemuan dan apa yang diciptakan oleh Nobel tersebut untuk kepentingan publik malah disalahgunakan untuk membunuh dan menghancurkan. Mengikapi kenyataan yang demikian, Nobel sangat menyesali atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh penemuannya itu. Oleh penyesalannya, ia mendirikan ajang penghargaan Nobel untuk usaha mempromosikan kebaikan dan perdamaian bagi dunia ini. Demikian juga potensi dalam hidup manusia. Dapat diibaratkan dengan dinamit atau bom TNT sebagai penemuan dan karya cipta Nobel yang pada awalnya untuk tujuan yang benar, dan potensi tersebut seharusnya dipergunakan dan dimaksimalkan sesuai dengan tujuan. Namun bila dipakai untuk tujuan yang salah, bukan lagi kebaikan yang akan dihasilkan, melainkan akibat buruk
kejahatan dan kehancuran bagi dunia dan manusia. Seorang pendeta yang telah teruji dan terbukti pelayanannya dengan karunia bernubuat, mendoakan dan bernubuat terhadap seseorang. Dalam nubuatan, Tuhan menyatakan bahwa orang tersebut memiliki potensi untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam menjangkau banyak jiwa. Juga berpotensi untuk memperhatikan dan menjaga jiwa-jiwa itu dengan setia agar dapat membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Namun sebaliknya, bila tidak hati-hati, potensi yang sama bisa mempengaruhi anak Tuhan menjauh dari Tuhan, sehingga mereka menjadi lemah rohani, merosot imannya, dan akhirnya berfokus kepada dunia. Karena itu, ia harus sangat hati-hati dalam mengembangkan potensi diri agar tidak salah arah, tidak salah tujuan, dan berakhir pada hal yang salah, yaitu kegagalan dan kehancuran. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita potensi demi potensi untuk dipakai dan dikembangkan. Namun harus jelas tujuan dari potensi-potensi tersebut. Bagaikan sebuah pisau, bila digunakan oleh seorang chef atau koki yang handal, dapat menghasilkan berbagai masakan yang lezat dan bernutrisi, bahkan menghasilkan kreasi food art yang begitu indah, menawan, yang mahal harganya. Sebaliknya, bila pisau yang sama di tangan seorang yang jahat, ia akan dipergunakan untuk kejahatan seperti merampok, mencuri, bahkan membunuh. Barang yang sama, pisau yang sama, potensi yang sama, tapi di tangan orang yang berbeda, dipergunakan untuk tujuan yang berbeda, akan memberikan hasil yang berbeda pula. Seharusnya lah kita belajar untuk mengembangkan potensi diri demi tujuan yang benar, yaitu untuk menaati kehendak Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan memuliakan namanya. Mungkin saja Anda memiliki talenta untuk bernyanyi dan bermain musik. Pergunakanlah talenta Anda itu untuk memuji, menyembah, dan melayani Tuhan. Anda bisa terlibat dalam pelayanan di gereja, memainkan musik dalam mesbah keluarga, atau dalam persekutuan kelompok sel. Anda juga bisa membuat video-video cover lagu rohani untuk memperkenalkan musik dan lagu rohani. Maka bisa juga menggunakan potensi talenta Anda untuk mengubah lagu rohani yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang percaya dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan kubur talenta atau potensi Anda itu. Jangan pula memakainya dengan tujuan yang tidak benar, seperti bernyanyi di klub-klub malam, bermain musik, dan bernyanyi lagu-lagu yang tidak sesuai, apalagi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berbuat demikian, karena setiap potensi yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Maka dari itu, sudah selayaknya lah dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Seperti ada tertulis di dalam Roma 14 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, kita adalah milik Tuhan. Segala milik kita adalah milik Tuhan juga. Waktu kita adalah pemberian Tuhan. Talenta, potensi kita adalah pemberian Tuhan. Potensi diri kita adalah kasih karunia Tuhan. Maka pergunakanlah segala sesuatunya itu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita dapat dimaksimalkan dan berdaya guna sesuai dengan tujuan benar dan baik yang Tuhan rancangkan. Misalnya, bila Anda memiliki potensi dalam hal berbicara, pintar dalam membangun relasi dan bersosialisasi, pergunakanlah potensi Anda untuk mengabarkan Injil Kristus atau memberikan motivasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila Anda memiliki potensi atau talenta untuk memasak misalnya, pergunakanlah potensi Anda untuk menjadi berkat bagi sesama dengan berbagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bila Anda memiliki potensi dalam hal olahraga, latihlah dirimu sehingga dapat menjadi yang terbaik
jagalah integritas hidup dan iman dalam peran sebagai olahragawan yang sportif dan raihlah prestasi juara yang kemenangannya betul-betul indisputable, bukan karena doping, curang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kesaksian hidup Anda dapat menjadi berkat dan hidup Anda sungguh berkenan kepada Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan. Pernah ada seorang yang aktif dalam berbagai bentuk pelayanan di gereja. Nah, orang tersebut memiliki banyak potensi selain perawakannya ganteng, mahir dalam ilmu bela diri, bernyanyi, narator, gaul, remes orangnya, terkesan ramah. Ketika hidup rohaninya oke, kehidupan doanya lancar, tekun membaca Alkitab. Saat demikian, ia merupakan seorang pelayan Tuhan yang patut dikagumi karena rendah hati, sehati, dan kerjasama yang baik dengan sesama pelayan Tuhan dan sebagainya. Tetapi sangat disayangkan, suatu hari hidup rohaninya lagi lemah dan merosot imannya, goncangan dan hidup manusia lamanya bangkit kembali. Seketika itu ia berubah 180 derajat menjadi seseorang yang berbeda sama sekali. Potensinya digunakan dengan tidak benar dan berujung kepada kegaduhan, kesalahpahaman, dan perpecahan di dalam gereja. Begitu banyak potensi yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Seharusnya dengan bijak, pergunakan dan kembangkan secara maksimal dengan tujuan yang baik dan tujuan yang benar untuk menaati kehendak Tuhan, boleh berkenan kepada hati Tuhan, dan dapat memuliakan nama Tuhan. Karena seluruh hidup kita telah merupakan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Ya, akui kepada Tuhan. Tuhan, aku ini milikmu. Jadilah kehendak-mu. Pakailah hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Terkagum namaku di dalam-Mu, Yesus.
Prinsip yang kedua, miliki potensi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kenyataan seringkali banyak hal tidak sejalan dengan ekspektasi atau harapan. Ketika sudah berusaha dengan berjuang secara sekuat tenaga, rela berkorban dan bayar harga demi mengembangkan potensi yang dimiliki, hidup dengan maksimal agar jangan sampai waktu terbuang dengan sia-sia. Sekalipun demikian, tidak lantas menjamin bahwa segala sesuatu akan lancar tanpa ada kesulitan, tanpa tantangan dan rintangan. Ketika berusaha hidup dengan baik dan benar, melakukan hal-hal yang baik dan yang sesuai dengan firman Tuhan, banyak kali malah harus berhadapan dengan berbagai tantangan, ujian demi ujian yang cenderung menghambat dan menahan langkah kita demi pertahankan iman dan komitmen. Ketika mengikapi kenyataan demikian, sejatinya potensi kita sedang diuji antara potensi untuk melakukan hal-hal yang baik atau sebaliknya hal-hal yang buruk alias yang negatif. Memang sah-sah saja jika kita memiliki potensi untuk protes, sedih, sakit hati, marah, benci, dan ingin membalas dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, jika ingin memilih yang baik dan benar, maka kita akan mengaktualisasikan potensi untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika mencermati kehidupan Yusuf, tokoh Alkitab yang pernah diperlakukan dengan tidak sepantasnya oleh saudaranya, hanya dikarenakan iri hati dan dengki, saudara-saudaranya hendak membunuhnya, sebagaimana tercatat dalam Kejadian pasal 37 ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Oleh karena kasih karunia Tuhan, terbesit dalam pikiran Yehuda, salah satu dari saudara Yusuf, bahwa tidak menguntungkan, tidak ada gunanya jika membunuh Yusuf. Lebih baik jual saja Yusuf kepada seseorang yang sedang perjalanan ke Mesir. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 26 hingga 27 mengatakan, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu atas perlakuan tega dan keji dari saudara-saudaranya. Bisa saja Yusuf memiliki dan mengembangkan potensi akar pahit, sakit hati, marah, dendam, ingin membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak demikian. Sebaliknya, Yusuf memiliki kesempatan untuk melampiaskan potensi untuk melakukan yang jahat, yang buruk, dan yang negatif dengan membiarkan saudara-saudaranya mati kelaparan ketika masa kekeringan sedang melanda negeri mereka. Yusuf sebagai orang yang berkuasa di Mesir malah melakukan hal-hal yang baik untuk memelihara nyawa saudara-saudaranya dengan menjamu mereka dan berkata seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 3 hingga ayat 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kata saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan Yusuf, adalah wajar apabila saudara-saudaranya menjadi gentar dan takut. Apalagi teringat segala perlakuan jahat yang keji yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf.
Secara pandangan dunia, sudah sepatutnya lah bagi Yusuf membalas dendam atas segala perlakuan keji dan jahat yang telah diterimanya. Terlebih lagi, saat itu Yusuf telah menduduki posisi yang sedemikian penting di Mesir. Akan tetapi, Yusuf tidak melakukan hal-hal demikian. Walau ada kesempatan untuk berbuat jahat dan membalas dendam, tetapi Yusuf tidak melakukannya, melainkan mengembangkan potensi untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap saudara-saudaranya. Yusuf percaya bahwa semua yang telah terjadi adalah seizin dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jika sampai dirinya dijual sebagai budak, justru dengan demikian ia berkesempatan untuk mendahului saudara-saudaranya ke Mesir hingga meraih kedudukan tinggi sebagai Perdana Menteri dengan tujuan untuk memelihara hidup mereka sekeluarga. Pilihan yang diambil Yusuf adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang benar, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Memang ada kalanya kita berbuat yang baik dan benar, namun justru kita dipersalahkan. Kita telah berbuat baik, tapi kita malah dikhianati. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Mengikapi kenyataan demikian, ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Roma pasal 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan. Bila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, masalah tak kunjung selesai. Malah semakin besar, hubungan akan semakin rusak, kehidupan akan semakin hancur, dan akan terus menghasilkan hal-hal yang negatif dan destruktif dalam kehidupan kita dan sesama. Yang Tuhan kehendaki adalah kembangkanlah dan maksimalkan potensi untuk melakukan hal-hal yang baik senantiasa, tanpa peduli bagaimanapun perlakuan orang lain terhadap kita. Seorang pengusaha Kristen yang aktif melayani Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan. Ia senantiasa menunjukkan integritas hidup dengan nyata di dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan usahanya. Suatu hari, seorang pemuda yang kebetulan dikenal oleh keluarganya melamar kerja kepada pengusaha muda ini. Menurut keluarga, sangat beresiko bila kamu menerima dan mempekerjakan pemuda tersebut karena potensi yang ada padanya rentan berubah dari positif ke negatif, khususnya potensi mulut atau bicaranya. Jika mampu arahkan dan kendalikan mulut orang tersebut, ia bisa menjadi seorang penjaga toko yang hebat dengan menarik banyak pelanggan untuk berbelanja. Sebaliknya, bisa juga menimbulkan kehancuran usaha dengan kegaduhan yang ditimbulkannya. Bagaimanapun kata keluarganya, pengusaha Kristen tersebut tidak mau berburuk sangka. Dan diterimanya lah pemuda itu untuk bekerja. Pemuda tersebut diperlakukan dengan baik bagaikan saudara sendiri. Singkat kata, setelah bekerja beberapa waktu, ia dipercayakan untuk menangani sebuah toko dan pada mulanya sangat berprestasi. Dia setia, namun tak lama kemudian ia mulai muncul potensi negatifnya dan semakin muncul hingga merusak. Namun setelah ditegur dengan kasih, diarahkan, diawasi, dan dikendalikan, ia tetap dipercaya dan bekerja sebagaimana biasanya. Suatu ketika terkuak lagi penyelewengan dan perbuatan jahat yang dilakukan anak muda itu. Ia tidak setia lagi, ia tidak jujur. Bahkan perbuatan yang sangat merugikan majikan berakhir dengan ia harus di-PHK-kan. Walaupun demikian, sang pengusaha Kristen tetap mengasihi, mengampuni, melakukan hal yang baik terhadap pegawai tersebut yang telah mengkhianatinya, memfitnah dan merugikannya. Namun bagaimanapun sang pegawai tersebut telah dimenangkan dan percaya Tuhan Yesus dan aktif melayani Tuhan di gereja, bahkan bisa menjalankan usaha sendiri, memiliki rumah, dan sempat membawa seluruh keluarganya dari luar kota hingga dapat pindah ke Jakarta, dan akhirnya ada yang di antara mereka juga percaya Tuhan Yesus. Padahal pengusaha Kristen tersebut berhak
dan sah-sah saja mengembangkan potensi negatif dengan marah, membalas kejahatan yang diperbuat orang muda itu, menuntut ganti rugi, memperkarakan kesalahannya, tetapi hal demikian tidak dilakukannya, melainkan dengan melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman dan kebenaran Tuhan. Amsal 25 ayat 21 hingga 22 mengajarkan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ayat di atas berkata, bila melakukan hal yang baik terhadap musuh, antara lain dengan memberinya makan dan minum, maka kita seperti menimbun bara api di atas kepalanya. Melalui kebaikan yang ditunjukkan, terbuka kemungkinan bagi mereka untuk menyadari perbuatan salah, perbuatan jahat dengan dosa dan pelanggaran mereka, sehingga mereka bisa menjadi bertobat. Tidaklah benar membalas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan jahat lainnya, demi mereka bisa menjadi sadar. Namun bagaimana kita dapat melakukannya? Dengan menguasai hati dan pikiran kita, agar tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh emosi, niat jahat yang hanya akan mencelakakan. Milikilah hati dan pikiran Kristus yang senantiasa mengasihi, walaupun sempat disakiti, dia tetap mencintai. Walaupun berulang kali dijahati, bahkan tetap rela mati bagi mereka yang menyiksanya sampai mati. Semuanya itu dilakukan Tuhan Yesus atas dasar kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terus mengembangkan potensi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya dapat mengikuti teladan Yesus dan mempraktikkan hal-hal yang sama, yaitu kembangkan, lakukan hal-hal yang baik, sekalipun kita disikapi, diperlakukan, dan mengalami hal-hal yang jahat dari pihak lain. Memang tidak mudah dan perlu perjuangan, namun tidak berarti hal itu mustahil bagi yang sungguh-sungguh mau dan yang rindu, karena Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk mengembangkan potensi diri kita dengan senantiasa melakukan yang baik dan yang benar dalam segala situasi dan kondisi. Karena itu, rendahkan hati kita, akui kelemahan dan kekurangan kita. Kita datang pada Tuhan, mohon Tuhan, ajarku Tuhan, supaya aku bisa mengerti bagaimana bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku
rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Prinsip yang ketiga, mengerti, mengembangkan potensi dengan baik hingga dapat menjadi berkat. Salah satu unsur untuk hidup berkenan kepada Tuhan adalah mengenal dan menaati kehendak Tuhan. Unsur lain agar hidup berkenan kepada Tuhan adalah bila seseorang bisa mengerti dengan jelas potensi yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Lalu dia mengembangkan potensi tersebut dengan benar sehingga tidak akan pernah beralasan untuk tidak melakukan ini atau itu hanya karena merasa tidak mempunyai potensi, tidak mampu. Dengan demikian, hidupnya bisa menjadi berkat, hidupnya bisa menjadi berarti, bernilai, berdampak, dan tidak hidup dengan sia-sia. Tak sedikit ditemukan orang yang gagal mengembangkan potensinya oleh karena tidak mengerti potensi apa yang telah Tuhan karuniakan kepadanya. Bahkan mindset dan cara berpikirnya juga salah ketika diberi kesempatan untuk belajar, untuk berlatih, bukannya mencoba dan berusaha hingga mahir, malah gagal dulu sebelum mencoba karena merasa tidak memiliki potensi, merasa tidak akan mampu, kalah bila dibandingkan dengan orang lain, sehingga tidak berani melangkah. Ada juga anak Tuhan yang merasa sifatnya pemalu dan tidak jago ngomong, tidak jago berbicara, sehingga sebisa mungkin dia menghindar kesempatan bersaksi dan mengabarkan Injil karena melihat banyak orang lain yang lebih mampu daripada dirinya. Padahal semua orang yang berhasil selalu diawali dengan ketidakmampuan duluan. Mereka harus belajar dulu, ya berlatih hingga terbiasa, baru lama-kelamaan menjadi mampu, menjadi bisa, menjadi mahir. Kami pun tidak serta-merta bisa melayani Tuhan seperti ini. Bisa bersaksi, bisa mengabarkan Injil, bisa berkhotbah seperti sekarang Anda dengarkan. Semua ada prosesnya. Semua butuh perjuangan dalam belajar dan berusaha. Senantiasa memiliki kemauan untuk mampu. Suatu saat pasti akan menjadi mampu karena Roh Kudus senantiasa membimbing, memampukan dan menolong kita untuk mencapai kehidupan yang bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan beri untuk bisa menjadi berkat. Seperti halnya para tokoh Alkitab, tidak semuanya berlatar belakang sebagai orang yang terpandang. Antara lain Petrus yang hanya seorang nelayan, bukan dari kaum terpelajar atau intelektual. Namun Tuhan dapat mengubahkan Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus juga dikaruniakan potensi untuk bisa berkhotbah dengan berani di depan ribuan orang. Petrus juga menjadi perintis gereja mula-mula dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa dalam sejarah gereja hingga hari ini. Begitu juga halnya dengan Daud, yang dulunya hanya seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Ketika Samuel pergi ke hadapan Isai, ayah Daud, untuk mengurapi salah satu dari anaknya untuk menjadi raja. Ada 7 anak Isai yang dihadirkan, namun tidak satu pun yang terpilih. Sampai akhirnya Samuel bertanya, apakah ini semua anak-anakmu? Barulah Daud dipanggil. Dan yang terakhir ini, yang mungkin hampir tak diperhitungkan secara manusia. Tetapi itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel, menggantikan Saul hingga mampu menjadi satu raja yang luar biasa.
Secara manusia mereka tampaknya tidak mampu dan tidak bisa. Siapa sangka seorang gembala akan dipilih Tuhan menjadi Raja Israel? Siapa pula yang mau mendengarkan khotbah dari seorang nelayan? Tapi mereka bisa berubah dengan demikian dahsyatnya dan menjadi berkat yang luar biasa karena mereka mau mengerti dan mengembangkan potensi diri, mau masuk dalam proses Tuhan, sehingga rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang agung dan mulia dapat tergenapi di dalam kehidupan mereka. Sayangnya masih ada orang yang tidak memiliki daya juang agar potensi yang dimilikinya tidak berakhir dengan percuma dan sia-sia. Sebaliknya bisa sungguh menjadi berkat seturut dengan rencana Tuhan, seperti halnya kisah perumpamaan talenta pada kitab Matius 25 ayat 14 hingga 30. Dikisahkan ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuannya itu pun berangkat. Hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta segera mengusahakan talenta yang dipercayakan sehingga menghasilkan laba masing-masing 5 dan 2 talenta juga. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta malah menggali lubang dan menyembunyikan uang tuannya itu di dalam tanah. Sepulangnya tuan itu, diadakanlah perhitungan di antara mereka. Sang tuan memuji hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta karena mereka telah setia dan memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka mereka pun akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar dan diajak turut masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Namun terhadap hamba yang dipercayakan 1 talenta, dalam Matius pasal 25 ayat 24 hingga 30 tercatat sebagai berikut. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, sungguh sangat disayangkan. Kalau saja hamba itu mengerti untuk setia dalam mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya, tentu ia tidak perlu sampai berakhir dibuang ke dalam kegelapan. Walaupun hanya diberikan 1 talenta, namun jumlah 1 talenta pada saat itu juga sangat berharga. 1 talenta setara dengan nilai 6.000 dinar. Sedangkan upah buruh per hari adalah 1 dinar. Jadi 1 talenta setara dengan nilai upah pekerja selama 16 tahun lebih. Tentu jumlah itu tidaklah sedikit. Cukup banyak untuk menjadi modal awal. Berhubung hamba tersebut malas dan memiliki pengenalan yang salah terhadap tuannya, tidak heran ia gagal mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya karena pilihannya sendiri. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Mungkin saja ketika dibandingkan dengan orang lain, kita tidak sehebat
dan tidak semampu mereka. Talenta atau bakat tidak sebanyak orang lain, namun melalui apa yang telah Tuhan percayakan, Tuhan telah karuniakan, seharusnya lah kita pergunakan dengan maksimal, semaksimal mungkin. Melatih terus potensi yang dikaruniakan agar dapat bertumbuh, agar dapat berkembang dan menghasilkan buah yang dapat menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup kita dapat berkenan di hati Tuhan. Terlebih lagi bagi Anda yang dipercayakan Tuhan lebih banyak potensi, talenta, dan bakat, seharusnya dengan bijak dan maksimal mempergunakan semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Potensi yang Tuhan karuniakan tidak hanya berupa bakat dan talenta saja, tapi bisa juga berupa kesehatan, kecerdasan, kekayaan, posisi, jabatan, pengaruh, kemampuan bergaul atau bersosialisasi, kesempatan, dan waktu. Juga berbagai karunia-karunia roh lainnya, yang semuanya itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ingatlah, sebagaimana setiap orang dari 3 hamba itu diberi talenta, tak satu pun yang tak diberi, dan semuanya itu perlu bertanggung jawab kepada tuannya terkait talenta yang dipercayakan. Demikian juga hidup Anda dan saya, yang harus mempertanggungjawabkan segala potensi diri yang telah Tuhan karuniakan dan percayakan. Semakin banyak talenta yang Tuhan percayakan atau karuniakan, semakin besar pula tanggung jawab kita, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 48b. Di situ tercatat setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Karena itu, janganlah lengah, jangan jadi takabur, dan menjadi sombong ketika dipercayakan lebih, karena kepada kita akan dituntut pertanggungjawaban yang lebih banyak atas segala talenta yang telah Tuhan percayakan. Jangan lagi membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri lebih oke jika dibandingkan dengan orang lain hanya karena sudah melayani lebih dan dipakai lebih oleh Tuhan. Terlebih bandingkanlah dirimu dengan segala rancangan Tuhan yang lebih menyeluruh bagi hidup kita. Mungkin saja kita merasa sudah maksimal, tetapi sesungguhnya kita masih bisa berusaha lebih, masih bisa berjuang lebih, masih bisa dipakai Tuhan lebih. Namun kita yang membatasi diri, hanya karena merasa sudah lebih baik dari orang lain, sehingga kita gagal untuk menjadi maksimal. Padahal masih banyak potensi di dalam diri kita yang belum dikembangkan, dan masih banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita dan belum kita laksanakan. Mari kita mengembangkan setiap potensi diri yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dan pergunakanlah itu semuanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan dan senantiasa memuliakan nama-Nya. Seorang remaja batal dari usaha bunuh diri. Dia bertobat dalam satu camp remaja, dia diselamatkan, dia diubahkan dan mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Hingga 20-an tahun dia mengembara dalam dunia usaha, sekalipun aktif melayani Tuhan di berbagai bidang. Akhirnya ia tak total menyerahkan diri untuk melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Usianya sudah menginjak 35 tahun di tahun 1992. Dia harus meninggalkan 13 perusahaan yang telah digeluti dan ditekuninya selama itu dalam menapaki perjalanan hidup sebagai pendeta bagi satu gereja yang dengan visi misi penginjilan, pembinaan, dan pengutusan. Ia mulai merintis gereja dari 1 hingga belasan, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga ke luar negeri. Sering ia merasa tidak mampu, tidak mempunyai potensi, atau potensinya terbatas, kekuatan di berbagai segi terasa kurang memadai. Namun
dikarenakan ia jelas kehendak Tuhan yang harus dijunjung, yang harus ditaati, panggilan surgawi yang tak mampu disangkali. Ia pun berderap laju, maju pantang mundur dengan mengerti potensi dasar yang telah diberi serta yang terus ditambahi oleh Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, selama 31 tahun, ia tetap bertahan dalam karsa dan karya, berangkat dari potensi seadanya, namun tak diabaikan. Sedikitnya ia telah merekrut, ia telah memotivasi dan memobilisasi, dan memberi peluang berkarya bagi lebih dari 30 pemuda-pemudi yang menjadi pendeta hamba-hamba Tuhan, baik yang telah gagal, yang mengecewakan, maupun yang mayoritasnya berhasil dengan terus memaksimalkan potensi diri dan terus bermultiplikasi dalam berbagai dimensi demi dedikasi dan melayani Tuhan yang sejati. Ketika menoleh ke belakang, terguras catatan batin di hati sanubari Bang Insani. Namun tetap dia merasa dirinya belum cukup memaksimalkan potensi diri yang telah diberi dan yang akan ditambahi. Belum cukup memberi, belum optimal berdedikasi. Bagaimanapun, hidupnya telah mengerti dan akan terus mengembangkan potensi sehingga menjadi berkat bagi sesama. Namun bagaimanapun, Tuhan saja yang layak dan yang tepat untuk menjadi juri. Ia berjuang untuk tetap bisa memiliki tekad hati, untuk takkan mau berkompromi, terkena distorsi, dia takkan mundur hingga mati. Ia mau setia melayani hingga nanti beralih ke alam abadi, terima mahkota surgawi. Itulah pribadi yang sedang berbicara dengan Anda sejak tadi. Itulah hamba Tuhan yang sedang Anda saksikan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dia telah maksimal, dia telah berusaha, semua potensi seadanya dia terus kembangkan, dan dia mau jadi berkat. Sedikitnya, banyak yang telah direkrut, yang dimotivasi, dan sekarang berada di ladang misi, sedang melayani Tuhan, dan berdampak dengan luar biasa bagi banyak hidup orang diubahkan. Marilah kita bangkit, jangan lagi hidup memendam setiap potensi baik yang telah Tuhan berikan. Kembangkanlah setiap potensi agar kita dapat hidup menjadi berdampak, bisa menjadi berkat, serta bisa memuliakan nama Tuhan. Janji sama Tuhan, komitmen, aku mau bangkit Tuhan. Aku tahu Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Bersamamu Tuhan, aku dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Potensi yang kau berikan akan kau tambahi terus, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh berjalan dalam kehendak dan pimpinanmu, dalam rancanganmu, dan dengan pertolonganmu, semua potensi yang kau percayakan dapat dikembang luaskan, dapat dimaksimalkan untuk boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita tangkap dengan baik apa yang telah diuraikan menyangkut terkait dengan potensi. Ya, kita harus pergunakan potensi dengan benar untuk tujuan yang benar. Kita juga harus mengerti, memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan lebih dari itu, kita mau terus-menerus mengerti potensi apa yang Tuhan telah karuniakan. Kita mau mengembangkan dengan baik, sehingga kita bisa akhirnya menjadi berkat. Hidup kita menjadi semakin berarti, bernilai, berbobot, dan bisa berdampak. Menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan namanya. Dan berguna bagi sesama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
Raja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau wahyukan menyangkut potensi. Tak seorang pun yang tidak memilikinya. Semua kami telah Engkau berikan potensi. Yang jadi masalah ialah banyak kali kami tidak mengerti, tidak menyadari potensi yang Kau beri, supaya kami boleh untuk mengembangkan potensi kami untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan pada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Karena kami seringkali tidak mau memaksimalkan potensi yang Kau telah beri kepada kami untuk kami bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan rancangan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau Tuhan untuk boleh cepat-cepat menyadari, mengerti potensi apa yang telah Tuhan beri, yang Tuhan telah tambahi, bahkan lebih dari itu kami mau kembangkan, sehingga hidup kami sungguh boleh dipakai Tuhan sedemikian rupa, sampai boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan Tuhan semuanya yang telah kami dengar, dan bukan hanya sekedar untuk mengenakan kuping dan pengetahuan, tapi lebih dari itu Tuhan, kami mau Tuhan menyadari dan kami mau minta pertolongan-Mu, supaya potensi apapun, sekecil apapun, atau sebanyak apapun, kami tetap mau mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu, dan kami mau potensi kami mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan menyenangkan hati-Mu, dan bisa berguna bagi sesama, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Tiba saatnya saya akan berdoa syafaat buat Anda sekalian. Ya, pertama-tama saya mau mendoakan untuk Anda yang sedang bergumul dalam masalah gula darahnya tinggi, diabetes. Mari percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Taruh dua tanganmu di saudaramu dan percaya. Saya ingat hal demikian. Papa mertua saya pernah satu kali pulang dari luar negeri. Dia mampir ke Taiwan dan mampir ke Hong Kong. Saat itu gula darahnya dalam keadaan yang sangat meloncat dan sangat tinggi. Setelah didoakan, tiba-tiba sampai ke Hong Kong, gula darahnya sudah drop menjadi normal. Dan sepulangnya ke Jakarta, diperiksa oleh dokter. Dokter bertanya, Anda berobat di mana? Kok gula darahnya jadi normal? Dan dia berkata, hanya dengan doa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Asal percaya, bagi manusia tak mungkin, bagi Tuhan segalanya adalah mungkin. Ya, kita berdoa saat ini untuk gula darah yang tinggi, diabetes. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang bergumul untuk masalah diabetes, baik yang sudah akut ataupun yang baru dini atau sedang di ambang batas. Nah Tuhan Yesus, kami percaya apapun level daripada gula darahnya, ya Tuhan Engkau sanggup untuk membuat dia menjadi normal. Dan Tuhan tolong dia untuk bisa mengerti dengan bijak bagaimana menata makanan dengan tepat, supaya tidak lagi menimbulkan kesakitan atau kerugian bagi kesehatannya, dan makan yang boleh dimakan, ukuran makan juga dibatasi, dan akhirnya gula darah yang boleh dipertahankan normal senantiasa oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan level gula darah yang tinggi saat ini. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan buat dia menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus jadi normal. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Ya, Anda yang sedang mengalami gangguan kandung kemih, ya, orang bilang
kantong kencing atau saluran kencing yang membuatnya selalu harus ke belakang pipis melulu. Mari saat ini kita berdoa, minta kasih karunia Tuhan menyembuhkannya. Ya, baik itu karena pengaruh daripada bladernya, ya kandung kemihnya, atau pengaruh dari ginjalnya, salurannya, apapun juga bisa terjadi. Ya, kita berdoa, kita tumpang tangan dua-duanya di atas dada dan percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang mengalami gangguan saluran kencing, yang selalu merasa harus ke belakang pipis melulu, dan mereka susah mengontrol diri, dan Tuhan apa penyebabnya tidak tepat, tidak satu pun tahu, apakah karena ginjal, apakah karena ada sesuatu, atau karena dalam kandung kemihnya ada masalah dan lain sebagainya, atau saluran kemihnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Jangan sampai infeksi, jangan sampai terjadi gangguan lagi dalam masalah saluran kencing ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Anda yang tadi duduk mengikuti acara, sakit kepala di sebelah kanan. Ya, sakit sekali. Ya, migrain sudah biasa, tapi ini lagi kumat. Ayo taruh tanganmu di sebelah kanan kepalamu yang sedang sakit dan rasakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Sakit kepala yang sudah lama dia alami dan derita, migrain, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, angkat semua sakitnya. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Telinga kiri keluar cairan yang aromanya tidak enak. Anda tidak tahu kenapa. Saat ini, tumpang tangan dengan jari telunjuk kirimu, taruh di lubang telinga kirimu, dan percaya dalam nama Yesus, cairan-cairan yang baunya tidak sedap tidak akan ada di telinga sebelah kiri lagi, tidak akan mengalir lagi. Stop saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak lagi keluar cairan-cairan di telinga kirinya. Sembuh saat ini. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda pun bingung apa penyebabnya? Pokoknya tadi pagi Anda bangun, jari ini sebelah kanan sama sekali tidak enak untuk bergerak, kaku terkesannya. Ya, saat ini berdoa dalam nama Yesus, percaya jari jemarimu akan kembali bisa bergerak dengan baik. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jari-jari sebelah tangan kanannya bisa bergerak saat ini. Ayo coba menggerakkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh, tidak kaku lagi, bisa sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Mari kita doa untuk semua masalah pergumulan, sakit, penyakit, kerinduan, dan segala hal-hal yang sedang Anda gumulkan. Bawa semuanya dan kita doa dengan sepakat, dengan sehati. Tuhan, kami percaya di bumi dua orang sepakat minta apapun, Engkau jawab. Kami sepakat saat ini berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan yang sedang digumuli, yang sedang mereka hadapi. Persoalan-persoalan sakit, penyakit, maupun masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah masa depan, masalah studi, apapun juga yang mereka gumulkan. Dalam nama Yesus, kami percaya seperti janjimu. Bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami terima mujizat, kami terima jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus,
Bagi manusia hal itu tak mungkin, tapi bagi Tuhan Yesus segala sesuatu adalah mungkin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace 108 ini, dan kami mau terima berkat-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus yang beracara di tengah kami, yang memulai dan memimpin hingga saat ini, dan akan terus memimpin program All by Grace ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati semua umat-Mu. Mari kita semua dengan penuh kerinduan, buka hati, tadakan tangan, terimalah berkat. Turun kiranya damai sejahtera dari Yesus yang bisa kau rasakan saat ini. Masuk ke dalam relung hatimu. Kasih setialah Bapa akan melingkupimu, melindungimu, memagarimu. Bahkan kuasa yang ajaib dari Roh Kudus yang akan membawamu masuk ke dalam alam supernatural, sehingga banyak mujizat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan asal kau percaya. Kau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kami terima berkat demikian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya terima berkat, katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri episode ke-108 program All by Grace, dan sampai jumpa di program 109 di Jumat mendatang pada waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you the blind eyes are opened, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you the blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tuhan Yesus memberkati All by Grace. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.